Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Husnul Kulub dari kelompok 11 akan menerangkan materi tentang model pembelajaran berbasis kontekstual atau contextual teaching learning. Yang pertama, definisi pembelajaran berbasis kontekstual. Awalnya, pembelajaran kontekstual bersumber dari wawasan penelitian John Dewey. Kontekstual membentuk landasan pemikiran konseptual, menyatakan bahwa pengetahuan berkembang secara bertahap melalui usia manusia, berkembang dalam konteks tertentu. Hal ini menjelaskan bagaimana pembelajaran konseptual bersumber dari landasan filosofis serta teoritis teori pendidikan. Di dalam siswa terlibat lebih dari sekedar mendengarkan secara pasif dan mencatat. Pembelajaran menjadi pengalaman langsung. Pengalaman mendalam ini bertujuan untuk pengembangan siswa secara holistik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih jauh lagi daripada sekedar mengumpulkan pengetahuan untuk kemudian dilupakan. Konten pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Model pembelajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan keterlibatan aktif siswa dalam penemuan materi, mendorong mereka untuk memahami relevansi dengan situasi kehidupan nyata. Santriani menegaskan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan yang mujarab bagi siswa untuk memahami hubungan antara pembelajaran di kelas dan penerapan praktis dalam kehidupan mereka. Pengajaran dalam pembelajaran kontekstual sebagai teori pendidikan yang bercirikan pendekatan pengajarannya, memfasilitasi pembelajaran dengan mendorong siswa untuk mengimprovisasi luar kelas untuk memecahkan masalah dunia nyata. Yildiz menjelaskan, mengadopsi perspektif konstruktivis mengutamakan pengetahuan kontekstual dan relevan bagi siswa. Selain itu, beliau menggarisbawahi pemanfaatan konsep dan keterampilan prosedur di dalam konteks dunia nyata yang sesuai dengan siswa dari latar belakang yang berbeda-beda. Metodologi ini menginspirasi siswa untuk membangun hubungan antara pengetahuan akademis mereka dan penerapan praktisnya dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja. Fitriani lebih lanjut menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual mengharuskan siswa menerapkan dan membenarkan diri dalam materi pembelajaran dengan mengatasi masalah dunia nyata yang berkaitan dengan peran dan tugas mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selaras dengan hal ini menggarisbawahi prinsip inti filosofi pembelajaran kontekstual yang berakar pada konstruktisme. Filosofi ini menekankan bahwa pembelajaran lebih dari sekedar menghafal, melainkan menyoroti konstruksi aktif pengetahuan dan keterampilan baru melalui pengalaman langsung dalam hidup mereka. Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual, siswa terlibat dalam konstruksi pengetahuan ahli melalui berpikir kritis daripada memperoleh pengetahuan secara pasif. Mereka
mengasimilasi informasi baru ke dalam pengetahuan yang mereka miliki, mendorong pembangunan wawasan baru melalui interaksi sosial dengan teman sebaya dan pendidik. Metode ini, sebagaimana telah dijelaskan, menghadirkan pembelajaran konstekstual sebagai pendekatan pembelajaran aktif yang dirancang untuk memperkenalkan konten pembelajaran dengan cara yang beragam dan menarik yang selaras dengan lingkungan belajar siswa. Poin yang B, tahapan pembelajaran berbasis konstekstual. Pendekatan pembelajaran konseptual digunakan ketika materi pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga dibangun dengan penerapan praktis dalam kehidupan siswa sehari-hari, termasuk interaksi dalam keluarga, komunitas, lingkungan alam, dan tempat kerja. Pendekatan ini melibatkan 7 komponen kunci untuk memastikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Metode pembelajaran yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap sebagai pendekatan konseptual. Meskipun pembelajaran konseptual dapat diterapkan di kelas besar dan kecil, pembelajaran konseptual lebih akan mudah diterapkan di kelas yang lebih kecil. Pembelajaran konseptual melibatkan penggunaan bermacam sumber serta media pembelajaran dari lingkungan sekitar, seperti tukang las, bengkel elektronik, penjual barang bekas, koran, majalah, perabotan rumah tangga, pasar toko, televisi, radio, web, dan lain lagi. Buku pembelajaran bukanlah sumber utama informasi. Guru juga tidak dipandang sebagai sosok yang maha tahu, sehingga mengurangi tekanan pada guru ketika menjawab berbagai pernyataan siswa terkait dengan lingkungan tradisional dan present day. Dalam pembelajaran konseptual, tes hanyalah salah satu dari sekian banyak teknik penilaian yang meliputi wawancara, observasi, inventarisasi, skala hidup, penilaian kinerja, portofolio, jurnal siswa, dan banyak lagi. Metode tersebut diintegrasikan untuk mengevaluasi kemampuan aktual atau otentik siswa. Penilaian dilakukan tidak hanya oleh master tetapi juga oleh siswa itu sendiri. Upaya dilakukan untuk menilai siswa dalam situasi otentik seperti pada saat diskusi, kegiatan praktik, wawancara dalam lokalnya, dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Tahapan pembelajaran langsung. Inti dari tahapan pembelajaran langsung melibatkan guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Dilanjutkan dengan siswa mempraktikkan keterampilan tersebut langkah demi langkah bersama guru. Pendekatan ini didasarkan pada teori pemodelan perilaku Albert Bandura yang mengungkapkan bahwa pembelajaran dapat terjadi dengan mengamati dan meniru perilaku serta pengalaman orang lain. Misalnya, untuk mempelajari cara mengukur panjang dengan jangka sorong, siswa bisa meniru demonstrasi master mengenai kompositasi ini. Model pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa menguasai pengetahuan prosedural atau seperti mengukur panjang dengan jangka sorong, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum kekalan energi, serta menggunakan timbang Bauhaus. Pengetahuan
deklaratif atau seperti mengidentifikasi bagian jangka sorong, memahami skala Vernier di mikrometer skrup, serta mengetahui fungsi timbangan Ohaus, dan mempelajari keterampilan seperti menggarisbawahi individualisme, struktur kunci, membuat peta konsep, dan merangkum informasi. Menyoroti penting faktor sosiokultural dalam pembelajaran, teori pedagogi John Dewey yang menyarankan bahwa ruang kelas harus berfungsi sebagai miniatur masyarakat dan fungsinya sebagai laboratorium dan pembelajaran di kehidupan nyata. Master harus menumbuhkan lingkungan belajar yang mencerminkan sistem sosial yang bercirikan demonstrasi dan komposisi ilmiah. Tahapan pembelajaran ini bertujuan untuk menghasilkan hasil akademik seperti penguasaan konsep kompleks yang dipermudah melalui bimbingan sejawat serta membangun keterampilan sosial seperti kerjasama dan kolaborasi. Poin yang C, karakteristik dan prinsip pembelajaran berbasis konseptual. Johnson mengungkapkan bahwa terdapat 8 karakteristik dari pembelajaran konseptual, yaitu 1. Membuat hubungan yang berarti siswa dapat mengelola pembelajaran aktif mereka sendiri, mengejar kepentingan individu, bekerja sama secara mandiri atau dengan kelompok. Kedua, melaksanakan aktivitas yang signifikan berarti siswa menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan sebagai konteks kehidupan nyata. C. Pembelajaran yang diatur mandiri melibatkan keterlibatan dalam aktivitas bermakna dengan tujuan yang jelas. Berkolaborasi berarti siswa dapat bekerja sama dengan guru, membantu mereka berfungsi secara efektif dalam kelompok. Yang E, berpikir kritis serta kreatif berarti siswa dapat terlibat dalam berpikir tingkat tinggi dengan analisis, sintaksis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menggunakan logika. Yang E, mengasah individu, mengharuskan siswa menjaga identitas unik mereka, menjadi sadar diri, penuh perhatian, optimis, memiliki motivasi diri, dan tangguh. Yang G, mencapai standar yang tinggi, melibatkan siswa mengakui dan mencapai standar yang tinggi. Yang terakhir, penerapan penilaian autentik, melibatkan penilaian kemampuan siswa secara objektif melalui berbagai sistem penilaian yang dapat dilakukan. Materi yang D, metode penilaian pembelajaran berbasis konseptual. Pembelajaran konseptual memerlukan pengalaman belajar sejati yang relevan dan bermakna bagi kehidupan. Dengan demikian, seluruh aspek pembelajaran baik materi, strategi, atau mode, dan pendekatan penilaian harus otentik. Penilaian otentik secara akurat mencerminkan aktivitas kehidupan nyata. Menangkap kebutuhan dan situasi sebenarnya. Penilaian yang tidak memiliki keaslian ini tidak dapat dianggap benar otentik. Fokus baru ini telah mengangkat peran penilaian menjadi penting dan rumit. Hal ini strategis karena efektif suatu pembelajaran, yaitu sejauh mana kompetensi yang ditargetkan tercapai, sangat bergantung pada cara penilaian dilakukan. Apakah metode penelitian benar-benar mampu mengukur tingkat kompetensi? Penilaian berbasis kompetisi juga dianggap kompleks karena harus mengawasi komposisi dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, penilaian harus
diintegrasikan dengan eksposisi pembelajaran. Berbeda dengan tes tradisional yang dilakukan pada akhir mata pelajaran atau semester. Materi yang kelima atau yang manfaat pembelajaran berbasis konseptual. Manfaatnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan pedagogi yang membantu guru dalam menghubungkan konten yang mereka ajarkan dengan situasi kehidupan nyata siswanya. Yang kedua, memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendidik siswa untuk berpikir kritis dan mengasah kemampuannya dalam mengolah informasi. Ketentuan menggunakan model pelajaran konseptual antara lain menumbuhkan kemampuan berpikir kritis yang disesuaikan dengan skenario dunia nyata dan melibatkan siswanya dalam kegiatan yang menjembatani materi akademik dengan penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keenam atau yang F, efektivitas pembelajaran berbasis kontekstual. Yang 1, pembelajaran kontekstual menurut siswa untuk memahami dan menghubungkan dengan pengalamannya sendiri. Konsep baru tidak diberikan secara langsung oleh guru, melainkan ditemukan oleh siswanya sendiri. Yang kedua, konstruktivisme membentuk landasan filosofis pembelajaran kontekstual, menyatakan bahwa pengetahuan dibangun di dalam pikiran pelajar. Pengetahuan bukan sekedar kumpulan fakta, konsep, prinsip, atau aturan yang menghubungkan untuk dihafal. Sebaliknya, individu harus secara efektif membangun pengetahuan dan memperoleh makna dari pengalaman kehidupan nyata. Yang ketiga, menemukan atau inquiry, membentuk aspek mendasar dari pembelajaran konseptual. Siswa memperoleh pengetahuan serta keterampilan dengan eksplorasi, dan penemuan mereka sendiri. Yang keempat, bertanya, questioning. Landasan pengetahuan dimulai dari bertanya. Dengan ini pembelajaran dimulai dengan bertanya berfungsi sebagai strategi utama dalam pengajaran dalam pembelajaran konseptual. Yang terakhir, penelitian autentik. Penilaian melibatkan pengumpulan informasi tentang siswa, termasuk pengetahuan dan keterampilan mereka. Berbagai cara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut, seperti mengamati siswa selama kegiatan pembelajaran, mengevaluasi kekeluarannya, dan menguji pemahaman dan kemampuannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.